Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nana Mulyani, peserta pelatihan dasar CPNS PPSDM Regional Bandung, gelombang 3, angkatan 5, kelompok 4 tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mind map mengenai materi wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Diawali dengan sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia. Kebangsaan Indonesia terbangun dari serangkaian proses panjang yang didasarkan pada kesepakatan dan pengakuan terhadap keberagaman dan bukan keseragaman serta mencapai puncaknya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Beberapa titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia dimulai dengan berdirinya organisasi Budi Utomo, yakni pada tanggal 20 Mei tahun 1908 di Jakarta, di mana pada saat itu para mahasiswa sekolah dokter Jawa di Batavia atau Stovia menggagas sebuah rapat kecil yang diinisiasi oleh Sutomo. Di depan rekan-rekannya, para calon dokter lainnya, Sutomo menyampaikan gagasan Wahidin Sudirohusodo tentang pentingnya membentuk organisasi yang memajukan pendidikan dan kebudayaan di Hindia Belanda. Rapat kecil tersebut sesungguhnya menjadi titik awal dimulainya pergerakan nasional menuju Indonesia merdeka. Pada tahun 1908, beberapa mahasiswa Indonesia di Belanda mendirikan sebuah organisasi perkumpulan pelajar Indonesia yang bernama Indische Vereniging atau IV. Tujuan didirikan organisasi ini, menurut Noto Suroto, adalah untuk memajukan kepentingan bersama orang Hindia di Belanda dan menjaga hubungan dengan Hindia Timur Belanda. Di awal tahun 1925, Indische Vereniging mengubah namanya menggunakan terjemahan Melayu menjadi Perhimpunan Indonesia atau PI. Penetapan tanggal 28 Oktober sebagai Hari Sumpah Pemuda dilatar belakangi Kongres Pemuda II yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 di Jalan Keramat nomor 106 Jakarta. Kongres Pemuda II sendiri merupakan hasil dari Kongres Pemuda pertama yang dilaksanakan pada tanggal 2 Mei tahun 1926 di Jalan Budi Utomo, Jakarta Pusat. Penggunaan bahasa Melayu yang diusulkan oleh Muhammad Yamin menjadi kontroversi saat Kongres Pemuda pertama, barulah setelah diganti menjadi bahasa Indonesia pada Kongres Pemuda II, kontroversi tersebut dapat berakhir dan menjadi sebuah kesepakatan. Saat Kongres Pemuda II untuk pertama kalinya, lagu kebangsaan Indonesia dikumandangkan. Pada tanggal 7 September tahun 1944, Perdana Menteri Kuoso memberikan janji bahwa Indonesia akan merdeka di kemudian hari. Pendirian BPUPKI telah diumumkan pada tanggal 1 Maret tahun 1945. Namun, BPUPKI baru diresmikan pada tanggal 29 April tahun 1945 yang bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. BPUPKI memiliki nama dalam bahasa Jepang yang bernama Doku Ritsujundi Kosakai. BPUPKI memiliki 67 anggota, di mana 60 orang adalah Indonesia dan 7 orang dari Jepang yang bertugas untuk mengawasi. BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Widyo Diningrat dan Wakil Hibangase Yoshia dari Jepang dan Raden Panji Suroso. Pada tanggal 7 Agustus tahun 1945, BPUPKI akhirnya dibubarkan karena dianggap telah menyelesaikan tugasnya. Soekarno membentuk PPKI pada tanggal 7 Agustus tahun 1945. Tugas PPKI adalah melanjutkan tugas BPUPKI dan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. PPKI diketuai oleh Soekarno dengan wakilnya Muhammad Hatta. Selanjutnya mengenai pengertian wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara, akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Profesor Muladi, Gubernur Lemhanas Republik Indonesia, menyampaikan bahwa wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Adapun 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara antara lain yaitu: yang pertama, Pancasila. Pancasila secara sistematik disampaikan pertama kali oleh Insinyur Soekarno di depan sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Pentingnya kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga gagasan dasar yang berisi konsep, prinsip, dan nilai yang terkandung dalam Pancasila harus berisi kebenaran nilai yang tidak asing bagi masyarakat Indonesia. 2. Undang-Undang Dasar tahun 1945.
Naskah Undang-Undang Dasar tahun 1945 dirancang sejak tanggal 29 Mei sampai tanggal 16 Juli tahun 1945 oleh BPUPKI. Pada masa itu, Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan dasar pembentukan negara yang beliau sebut Pancasila. Gagasan itu disampaikan di hadapan panitia BPUPKI pada tanggal 28 Mei tahun 1945 dan berlangsung hingga tanggal 1 Juni tahun 1945. 3. Bhinneka Tunggal Ika. Rumusan Bhinneka Tunggal Ika Kanahana Dharma Mangula oleh Empu Tuntular pada dasarnya adalah sebuah pernyataan daya kreatif dalam upaya mengatasi keanekaragaman, kepercayaan dan keagamaan sehubungan dengan usaha bina negara Kerajaan Majapahit pada kala itu. Kemudian hari, rumusan tersebut telah memberikan nilai-nilai inspiratif terhadap sistem pemerintahan pada masa kemerdekaan dan bahkan telah berhasil menumbuhkan rasa dan semangat persatuan masyarakat Indonesia. Itulah sebabnya mengapa akhirnya Bhinneka Tunggal Ika Kakawin Sutasoma Guru Dasanta diangkat menjadi semboyan yang diabadikan lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia Garuda Pancasila. Sesuai makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang dapat diuraikan, Bina, Ika, Tunggal, yang berarti ia berbeda-beda tetapi pada hakikatnya satu. 4. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI tidak dapat dipisahkan dari peristiwa proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 karena melalui peristiwa proklamasi tersebut bangsa Indonesia berhasil mendirikan negara sekaligus menyatakan kepada dunia luar atau bangsa lain bahwa sejak saat itu telah ada negara baru yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya mengenai bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan sarana pemersatu, identitas dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah perjuangan bangsa, kesatuan dalam keragaman budaya, dan kesamaan dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Bendera. Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut bendera negara adalah sang merah putih. Bahasa. Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lambang Negara. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut lambang negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya. Lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya yang diubah oleh Wage Rudolf Supratman. Selanjutnya mengenai sejarah bela negara. Pada tanggal 18 Desember tahun 1948, siaran radio Antara dari Jakarta menyebutkan bahwa tanggal 19 Desember tahun 1948, Wakil Tinggi Mahkota Belanda akan mengucapkan pidato yang penting. Sementara itu, Jenderal Spoor yang telah berbulan-bulan mempersiapkan rencana pemusnahan TNI memberikan instruksi kepada seluruh tentara Belanda di Jawa dan Sumatera untuk memulai penyerangan terhadap tubuh Republik. Operasi tersebut dinamakan Operasi Krai. Seiring dengan penyerangan terhadap Bandar Udara Maguwo pada tanggal 19 Desember tahun 1948, WTM Bill berpidato di radio dan menyatakan bahwa Belanda tidak lagi terikat dengan persetujuan Renville. Penyerbuan terhadap semua wilayah Republik di Jawa dan Sumatera, termasuk serangan terhadap ibu kota Republik Indonesia, Yogyakarta, yang kemudian dikenal sebagai agresi militer Belanda II telah dimulai. Pada tanggal 22 Desember tahun 1948, diadakan rapat yang dihadiri oleh sejumlah tokoh pimpinan Republik yang berada di Sumatera Barat untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau PDRI. Kemudian perjanjian Rumroyen yang ditandatangani pada tanggal 7 Mei tahun 1949 antara pemerintah Belanda dan Indonesia pada saat itu ditandatangani pada sebuah hotel di Jakarta bernama Des Indes. Maksud dari pertemuan dan pengesahan perjanjian ini adalah untuk menyelesaikan masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum konferensi meja bundar di Den Haag. Selanjutnya mengenai ancaman.
Yang dimaksud dengan ancaman pada era reformasi diartikan sebagai sebuah kondisi, tindakan, potensi, baik alamiah atau hasil suatu rekayasa, berbentuk fisik atau non-fisik, berasal dari dalam atau luar negeri secara langsung atau tidak langsung diperkirakan atau diduga atau yang sudah nyata dapat membahayakan tatanan serta kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam rangka pencapaian tujuan nasionalnya. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang bertentangan dengan Pancasila dan mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman juga dapat terjadi dikarenakan adanya konflik kepentingan, mulai dari kepentingan personal atau individu hingga kepentingan nasional. Dalam penyelenggaraan pertahanan negara, kemampuan kewaspadaan dini dikembangkan untuk mendukung sinergisme penyelenggaraan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter secara optimal, sehingga terwujud kepekaan, kesiagaan, dan antisipasi setiap warga negara dalam menghadapi potensi ancaman. Di sisi lain, kewaspadaan dini dilakukan untuk mengantisipasi berbagai dampak ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang bisa menjadi ancaman bagi kedaulatan, keutuhan NKRI, dan keselamatan bangsa. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, kewaspadaan dini adalah serangkaian upaya atau tindakan untuk menangkal segala potensi ancaman, tantangan, hambatan dengan gangguan dengan meningkatkan pendeteksian dan pencegahan dini. Bela negara merupakan sebuah implementasi dari teori kontrak sosial atau teori perjanjian sosial tentang terbentuknya negara. Secara ontologis, bela negara merupakan tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif. Secara epistemologis, fakta-fakta sejarah membuktikan bahwa bela negara terbukti mampu menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara Pasal 7 Ayat 3, nilai dasar bela negara meliputi 1. Cinta tanah air, 2. Sadar berbangsa dan bernegara, 3. Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan 5. Kemampuan awal bela negara. Kesadaran bela negara ditumbuhkan dari kecintaan pada tanah air Indonesia, tanah tumpah darah yang menjadi ruang hidup bagi warga negara Indonesia. Kesadaran bela negara mulai dikembangkan dengan sadar sebagai bagian dari bangsa dan negara. Bangsa yang mengemuk, bangsa yang mendapatkan kemerdekaannya bukan karena belas kasihan atau pengakuan dari bangsa-bangsa penjajah, namun direbut dengan segala pengorbanan seluruh rakyat, mulai dari pengorbanan harta hingga pengorbanan jiwa dan raga. Hal penting pada pengembangan kesadaran bela negara berikutnya adalah kesetiaan pada Pancasila sebagai ideologi negara, sebagai dasar negara yang mempersatukan bangsa yang majemuk dengan kebinekaannya. Pancasila telah terbukti mampu menjaga integrasi dan integritas bangsa. Berikutnya adalah kerelaan berkorban untuk bangsa dan negara yang dikembangkan dengan aksi nyata, tanpa pamrih, dan didasari pada keyakinan bahwa pengorbanan tersebut tidak akan sia-sia. Tanpa keinginan untuk berkorban pada bangsa dan negara dan seluruh warga negaranya, negeri ini akan mengalami stagnasi, tidak mampu bersaing dengan bangsa-bangsa dan negara-negara lainnya di dunia, atau bahkan mengalami kemunduran dikarenakan warga negaranya enggan berkontribusi demi bangsa dan negaranya. Terakhir, kesadaran bela negara perlu diaktualisasikan dengan aksi dan tindakan nyata berupa kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara tidak dapat diartikan secara sempit, namun harus diartikan secara luas. Lapangan pengabdian sesuai profesi masing, kompetensi menjadi awal dari terbentuknya kemampuan untuk membela negara menghadapi berbagai bentuk ancaman, bahkan sejak ancaman tersebut masih berupa potensi ancaman. Dengan kompetensi masing-masing dan sesuai dengan profesi, seluruh warga negara berhak dan wajib untuk menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Pembinaan kesadaran bela negara
adalah segala usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memberikan pengetahuan, pendidikan, dan atau pelatihan kepada warga negara guna menumbuh kembangkan sikap dan perilaku serta menanamkan nilai dasar bela negara. Pembinaan kesadaran bela negara diselenggarakan di lingkup pendidikan, masyarakat, dan pekerjaan. Pembinaan kesadaran bela negara, lingkup pekerjaan yang ditujukan bagi warga negara yang bekerja pada lembaga negara, kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian, dan pemerintah daerah, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Indikator cinta tanah air ditunjukkannya dengan adanya sikap menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia, jiwa dan raganya bangga sebagai bangsa Indonesia, jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negaranya, menjaga nama baik bangsa dan negara, memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara, bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia. Indikator sadar berbangsa dan bernegara ditunjukkannya dengan adanya sikap berpartisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan, profesi maupun politik, menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ikut serta dalam pemilihan umum, berpikir, bersikap dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negaranya, berpartisipasi menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Indikator setia pada Pancasila sebagai ideologi bangsa ditunjukkannya dengan adanya sikap paham nilai-nilai dalam Pancasila, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara, senantiasa mengembangkan nilai-nilai Pancasila, yakin dan percaya bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Indikator rela berkorban untuk bangsa dan negara ditunjukkannya dengan adanya sikap bersedia mengorbankan waktu, tenaga dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara, siap membela bangsa dan negara dari berbagai macam ancaman, berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat bangsa dan negara, gemar membantu sesama warga negara yang mengalami kesulitan, yakin dan percaya bahwa pengorbanan untuk bangsa dan negaranya tidak sia-sia. Yang terakhir, indikator kemampuan awal bela negara ditunjukkannya dengan adanya sikap memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelijensi, senantiasa memelihara jiwa dan raga, senantiasa bersyukur dan berdoa atas kenikmatan yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa, gemar berolahraga, senantiasa menjaga kesehatannya. Dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, diperlukan ASN yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat, dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Bela negara dilaksanakan atas dasar kesadaran warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri yang ditumbuh kembangkan melalui usaha bela negara. Usaha bela negara diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi. Usaha bela negara bertujuan untuk memelihara jiwa nasionalisme warga negara dalam upaya pemenuhan hak dan kewajibannya terhadap bela negara yang diwujudkan dengan pembinaan kesadaran bela negara demi tercapainya tujuan dan kepentingan nasional. Demikian penyampaian materi wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara yang saya buat dalam bentuk mind map. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.